Saudara, keutamaan dan panduan umroh wajib tahu. Inilah 29 keutamaan umroh yang luar biasa. Setiap orang pasti merindukan tanah suci, apalagi Ka'bah di tanah haram Makkah. Di tempat tersebut ada dua aktivitas ibadah yang mulia, yaitu umrah dan haji. Untuk umrah sendiri bisa dilakukan setiap saat, sedangkan haji hanya khusus di bulan haji, bulan Zulhijjah. Umrah sendiri memiliki beberapa keutamaan. 1. Umrah adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh." Hr. Ibnu Majah No. 2901. Hadits ini sahih sebagaimana kata Syaikh Al-Albani. 2. Menghapus dosa di antara dua umrah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara umrah yang satu dan umrah lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hr. Bukhari No. 1773 dan Muslim No. 1349. 3. Umrah menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Dari Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hr. An-Nasai No. 2631, Tirmidzi No. 810, Ahmad 1/387. Kata Syaikh Al-Albani, hadits ini hasan sahih. Ibadah mulia ini pun dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat baik tatkala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ataupun ketika sudah tiada. Ini pun menunjukkan kemuliaan ibadah tersebut. Semoga Allah mudahkan kita melakukan ibadah yang mulia ini. Wallahu waliyut taufik. Referensi Sahih Fiqh Sunnah Abu Malik, terbitan Maktabah Taufikiyah 2/276. Panduan umroh pertama. Jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar, nikab penutup wajahnya, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berihram dari mikat untuk dengan mengucapkan, Labaik umroh, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan, Allahumma mahili haitsu habastani, ya Allah, tempat tahlul di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umrah maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahalul dan tidak wajib membayar dam, menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram. Namun jika bertepatan dengan waktu salat wajib, maka sholatlah lalu berihram setelah salat. Keenam, setelah mengucapkan talbiyah umrah pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Makkah. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku menjawab panggilanmu. Aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu.
Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Ketujuh. Jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Makkah. Kedelapan. Masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. 1. Kesembilan. Menuju ke Hajar Aswad. Lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kesepuluh. Kemudian, memulai tawaf umrah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Ke-11. Disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf. Namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ke-12. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Robbana aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. QS Al-Baqarah 201. Ke-13. Tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf, selain yang disebutkan pada No. 12. Dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Ke-14. Setelah tawaf, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca Wattakhadhu min maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat salat. QS Al-Baqarah 125. Ke-15. Salat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. 2. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. 3. Ke-16. Setelah salat disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepada dengannya. Ke-17. Kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Sa'i umrah ke-18. Kemudian, menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umrah, dan jika telah mendekati Safa, membaca Inas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. QS Al-Baqarah 158. Lalu mengucapkan Nabda'u bima bada Allah bih. Ke-19. Menaiki Bukit Safa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya, jika hal itu memungkinkan, kemudian membaca 3x Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 3x Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. 4. Ke-20. Bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Ke-21. Lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Ke-22. Disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau
yang berada di Mas'ah, tempat sa'i, bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23. Setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir pada No. 19 dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24. Kemudian turunlah, lalu menuju ke Safa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Safa dan lakukan seperti semula, dengan demikian terhitung 2 putaran. Ke-25. Lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ke-26. Ketika sa'i, tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Ke-27. Jika membaca doa ini, Allahumma kfirli warham wa antal A'azul akram, ya Robku, ampuni dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Ke-28. Setelah sa'i, maka bertahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul. Dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Ke-29. Setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umrah dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Demikianlah ringkasan amalan umrah yang merupakan faedah dari buku Petunjuk Praktis Manasik Haji dan Umrah, penulis Abu Abdillah, terbitan Darul Falah. 1. Doa masuk masjid dan keluar masjid sebagaimana terdapat dalam hadits Abu Sa'id. Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah Allahumma ftahli abwaaba rahmati, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Jika keluar dari masjid, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon padamu di antara karuniamu. HR. Muslim No. 713. 2. Yang dimaksud makam Ibrahim, yaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membangun Ka'bah, bukan kuburan beliau. Salat di belakang makam Ibrahim jika kondisinya memungkinkan. Adapun jika tidak memungkinkan karena dipadati oleh orang-orang yang tawaf atau yang mengerjakan salat, maka boleh salat di tempat manapun di dalam Masjidil Haram. 3. Dalam hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang amat panjang disebutkan, lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah, lalu beliau laksanakan salat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Dalam riwayat yang lain dikatakan, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Hajatun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hal 56. Subscribe Ujung Tanah.